Hanya Dia yang Allah yang layak ditinggikan, disembah, diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan dan katakan di hadapan-Nya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau yang megahkan dan setiap kami. Yes, amin. Segala jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Engkau Yesus, Kau yang layak ditinggikan. Yes, amin. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Allah yang layak ditinggikan, diagungkan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami, Tuhan. Jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Engkau Yesus, Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ya Sang Allah mulia, kami bersyukur Tuhan. Kami memuji Engkau, kami bersorak bagi nama-Mu. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan, Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenangan kami, Tuhan. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Nama yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh,
kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan, yang kagum akan Engkau Kristus, yang mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Glory, glory.
duduk di tahta. Katakan haleluya. Haleluya. Yes, amin. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari angkat tanganmu dan katakan di hadapan Dia. Katakan pujian. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Yes, amin. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Angkat tanganmu di depan Tuhan dan katakan haleluya dengan segenap hatimu. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, yes, bagimu Yesus. Bagi anak domba, hanya bagimu Tuhan. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya bagimu pujian, kemuliaan, dan hormat. Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pada minggu hari ini kita semua dapat berkumpul kembali di dalam kasih Tuhan, dan terima kasih khususnya bagi pengurus yang sudah mempercayakan saya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh di dalam pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita mau berdoa terlebih dahulu sehingga kita ada senantiasa dalam tuntunan kasih setia Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kasih setiamu, tuntunanmu, penyertaan dan perlindunganmu bagi kami semua, di mana kami boleh kembali mengikuti ibadah streaming ini, di mana kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh apapun dan keadaan apapun Tuhan, tetapi kasih karuniamu, kuasa daripada Roh Kudusmu tetap dapat bekerja di dalam seluruh keberadaan kehidupan kami, khususnya juga anak-anak-Mu yang mendengarkan streaming saat ini. Mari Tuhan Yesus, kami meletakkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Teduhkan jiwa kami, Roh Kudus, berikan kami hikmat pengertian yang daripada Engkau, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak dan rencana-Mu bagi kehidupan kami, dan khususnya juga bagi anak-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya api Roh Kudus-Mu membakar seluruh keberadaan anak-Mu ini, sehingga yang keluar dari mulut lidah bibir anak-Mu ini hanyalah isi hati-Mu dan bukan hikmat manusiawi. Terima kasih Pak Roh Kudus, saat-Mu untuk bekerja
menyatakan kemuliaan bagi Kristus Yesus Tuhan kami. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih, judul yang saya dapat dari pengurus untuk saat ini adalah menjadi pelaku dan pemberita firman. Ya, dua hal yang berbeda mungkin, tetapi memiliki satu pengertian, artinya memiliki satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, karena kita tidak hanya bisa menjadi pembicara, tetapi kita juga harus menjadi pelaku dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan. Dan firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 4 ayat 16 yang berbunyi demikian. Ya, saya bacakan saja. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji Tuhan. Saudara, saya menyarankan untuk saudara membaca lengkap satu perikop atau minimal dari ayat 11 sampai dengan ayat 16 nanti di rumah masing-masing, ya, silahkan ya dibaca. Jadi saudara mengerti alur daripada cerita, daripada kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi karena waktu yang terbatas, saya hanya akan bahas ayat ke-16-nya, di mana ayat 16 ini dimulai dengan perkataan awasi dirimu sendiri. Ya, saya membagi dua ayat ini. Yang pertama, awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Yang kedua, ya saudara, yang pertama awasi dirimu. Awasi dirimu di dalam Matius 20, ya, ayatnya yang ke-28 saya bacakan. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, ya, sebagai pelayan, ya, sebagai pelayan Tuhan, namanya juga pelayan, ya. Jadi pelayan itu bukan tuan, bukan nyonya yang harus dilayani. Pelayan itu adalah yang melayani tuan dan nyonya. Begitupun kita semua. Ya, sebagaimana Yesus datang untuk melayani, kita pun juga sebagai anak-anak Tuhan bukan harus dilayani dengan keadaan kita, bukan harus diemong lah istilahnya seperti itu, ya saudara, ya. Tetapi kita harus menjadi pelayan-pelayan yang siap kotor, yang siap bau, yang siap apalagi saudara. Ya saudara, kalau lihat pelayan-pelayan di rumah, ya, keringetan dan sebagainya, ya, karena pekerjaan yang banyak mungkin yang dilakukan. Seperti itulah kita seharusnya pelayan-pelayan Tuhan. Dan sebagaimana firman Tuhan katakan tadi, awasi dirimu sendiri. Artinya kita bukan hanya cakap untuk mengajar, kita bukan hanya pinter untuk berbicara, ya, sehingga saat kita menjadi pembicara, kita jadi pembicaraan juga, ya. Katanya pendeta, katanya pelayan, katanya ini dan seterusnya. Tetapi, nah, kalau udah ada kata tetapi, biasanya itu ada hal-hal negatif selanjutnya, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, baik tidak baik waktunya, firman Tuhan katakan harus tetap siap sedia. Dan seharusnya lah kita anak-anak Tuhan siap sedia, apapun keadaannya, apapun permasalahannya, kita harus tetap siap sedia untuk berjalan melayani dan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, pelayanan itu nggak pilih-pilih, saudara. Ya, kita mungkin, ya, para ibu-ibu yang mau ambil pembantu dari persatuan pembantu gitu, ya, mesen pembantu dan sebagainya, ya, kadang-kadang ibu-ibu saya dengar ngomel, merasa kesel, ya, belum apa-apa udah minta ini, ya, belum juga kerja, belum juga ketahuan cara kerjanya dan sebagainya. Nah saudara, kriteria pelayan itu tidak seperti itu, ya. Saya pernah dengar dari satu orang, ya, ibu di rumah ada mesin cuci nggak? Ibu di rumah ada ini nggak? Ada itu nggak? Ya saudara, mau ada mesin cuci kah? Nggak ada mesin cuci, harus cuci pakai tangan dan sebagainya, ya. Namanya juga pelayan, ya, harus siap, ya. Begitupun kita, ya, jangan kita minta fasilitas duluan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya, apalagi mengharapkan
Oh, saya udah jauh-jauh datang melayani, yang ada cuman thank you doang, ya, nggak mikir apa, ya, buat ongkos dan sebagainya. Saudara, ini bukanlah standar untuk pelayanan, karena lagi-lagi namanya juga pelayan. Pelayan itu nggak bisa menuntut. Kalau di dalam firman Tuhan berbicara budak itu nggak punya suara, saudara. Dan seperti itulah sebetulnya yang Tuhan mau buat kita saat kita datang untuk melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan artinya juga sama dengan melayani sesama kita. Ya, Tuhannya nggak ada di dunia ini lagi, sekalipun Dia tinggal di dalam hati kita, tetapi secara fisikly Tuhan tidak ada di dunia ini. Yang ada adalah anak-anak Tuhan yang perlu kita layani sama seperti melayani Tuhan. Nah, saat kita melayani anak-anak Tuhan yang memang perlu dilayani, ya, kita butuh kesiapan hati kita, dimanapun, kemanapun, kapanpun. Bukan Coca-Cola, ya, tetapi dimanapun, kemanapun, kapanpun saya siap untuk melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini yang Tuhan cari, ini yang Tuhan minta dari setiap kita. Dan karenanya mari, ya, jangan mentang-mentang sudah menyandang gelar pendeta, ya, sudah pelayanan, wah, hebatlah dan sebagainya, lalu kita jadi jumawa, istilahnya jadi sombong, ya. Oh, kalau kurang dari 1000 orang saya nggak mau pelayanan. Kalau tidak ditempatkan di tempat yang terbaik saya nggak mau pelayanan. Saudara bukan selebritas atau selebriti, ya, yang segala sesuatunya harus tersedia, segala sesuatunya harus dicukupkan baru mau datang. Enggak, saudara adalah pelayan. Jadi sebagai pelayan, punyalah mental pelayan, ya. Dulu saya ingat waktu zamannya sekolah, ya, kalau ada di sekitar kita orang-orang yang buru-buru gitu, ya, bisa nolong buru-buru, bisa ngerjain segala sesuatu gitu, ya, kita selalu ngeledek orang itu, memang dasar mental pembantu gitu, ya. Nah, tetapi seperti itulah seharusnya kita, ya, memiliki mental yang memang saya ada untuk melayani, bukan untuk dilayani, bukan untuk seneng-seneng tinggal di hotel berbintang dan sebagainya. Enggak, saudara. Ya, kita harus siap untuk melayani sebagaimana firman Tuhan tadi yang kita baca di Matius 20 ayat 28. Bahkan Yesus memberikan nyawanya untuk keselamatan bagi banyak orang. Nah, tidak ada pelayanan yang lebih besar daripada kita siap untuk memberikan hidup kita supaya orang ini diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Ya, lewat perbuatan kita. Lewat perbuatan kita mereka bisa melihat, oh iya, ini pribadi Yesus ada pada orang ini. Ya, bukan cuman ajarannya, bukan cuman kata-katanya, tetapi sungguh-sungguh apa yang dia katakan itu mengalir di dalam kehidupannya. Ini yang kita butuhkan. Pelayan-pelayan yang seperti ini yang dicari oleh orang. Ya, saudara, dan yang kedua, ya, saya cepat karena memang waktunya terbatas. Hukum yang terutama di dalam Matius 22 ayat 37 dan 39, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Tetapi saya mau bacakan ayat ini, ya, Matius 22, saudara, ya. Di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37, ya. 37, saya bacakan ayat 39-nya saja. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Garis bawahi penekanannya di sini, hukum kedua yang sama. Artinya sebetulnya nilai hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu, punya nilai yang sama. Nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih menonjol. Mengasihi Tuhan artinya sama juga mengasihi sesama kita. Ya, kita nggak bisa bilang kita mengasihi Tuhan tetapi kita nggak peduli sama orang-orang di sekeliling kita. Kita mengasihi Tuhan tetapi
kitanya cuek sama keluarga kita. Ya, jangan sampai istilahnya di luar hebat tetapi di dalam sendiri justru jadi cemoohan. Ya, di luar wah hebat, wah luar biasa, tetapi di dalam kehidupan sehari-harinya malah keluarganya mencibir, ngomong doang, omdo. Ya saudara ya, bukan itu yang Tuhan minta dari kita. Bukan itu juga yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Di luar kita dinyatakan luar biasa, terlebih lagi di dalam mereka bisa merasakan kasih Tuhan yang mengalir lewat kehidupan kita. Saya pribadi, saya harus akui saudara, saya terus belajar. Ya, bahkan saya katakan kepada istri saya, doakan saya untuk saya boleh menjadi teladan, untuk saya ada buat kalian, untuk saya senantiasa boleh hidup untuk kalian. Ya, karena lagi-lagi saudara, pelayanan yang berhasil adalah yang dimulai dari dalam dulu, bukan dari luar saudara. Di luar boleh hebat dan sebagainya, tapi kalau di dalam berantakan percuma saudara. Karena satu saat pasti kelihatan oleh orang. Satu saat pasti orang juga akan tahu keadaan yang sesungguhnya. Ya, dan karenanya mari ya supaya kita juga benar-benar hidup seturut sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup di dalam kasih. Hukum yang paling utama itu kasih. Ya, Tuhan nggak kasih hukum, kamu pergi ke sini, kamu jalanin ini, kamu kerjakan ini, kamu lakukan ini, enggak. Ya, yang Tuhan minta cuman kasih. Karena itulah yang Dia tunjukkan kepada kita saat Dia datang ke dunia ini. Dia hanya melayani dan Dia menyatakan kasih kepada banyak orang. Dan seperti itu jugalah yang harus kita lakukan bagi sesama kita. Yang ketiga, saudara, Tuhan menyatakan di dalam Yohanes 13, ya, Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Yohanes 13 ayat 34. Apa bunyi firman Tuhan? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, kita diminta Tuhan. Kalau tadi hukum yang terutama kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, Tuhan minta lebih daripada itu. Kasihilah sesamamu sama seperti aku, Yesus, yang sudah menunjukkan kasih kepadamu. Kasih yang Yesus tunjukkan apa saudara? Dia mau mati buat kita. Dia mengorbankan nyawanya di kayu salib buat kita sehingga kita boleh diselamatkan. Dan itulah yang Tuhan katakan standar yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengasihi sesama kita. Saudara nggak bisa katakan saya mengasihi Tuhan, ya, tetapi kehidupan saudara nggak peduli sama orang-orang sekeliling saudara. Saya ingat satu lagu, ya tadi saya menikmati benar nih lagu, walaupun ini mungkin lagu dunia, tetapi kata-kata yang mengalir lewat lagu itu luar biasa. Judul lagunya Lean on Me, ya, bersandar atau berharap kepada kita. Lean on Me. Saat kamu tidak kuat, silakan bersender sama saya, biar saya yang topang kamu. Saat kamu tidak mampu, saya ada untuk menolong kamu. Inilah kasih. Ya, bukannya kita cuek. Lu nggak kuat, bodo amat. Emang gue pikirin EGP. Ya enggak saudara. Ya nggak ada istilah EGP di dalam Tuhan. Yang ada adalah kita harus peduli kepada banyak orang. Ya, kita mungkin nggak bisa melayani semua orang yang ada di sekeliling kita, tetapi minimal mulai dari keluarga. Anak-anak saudara butuh saudara, istri saudara butuh saudara. Ya, dan saya bertobat untuk hal itu. Saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong kasih kepada saya untuk saya bisa mengasihi mereka, supaya mereka merasakan kasih Tuhan. Karena saya mengasihi mereka, saya sayang sama mereka. Ya, adapun saya memiliki istri saya, ya karena saya sayang sama dia, saya nikah dengan dia. Kalau saya nggak sayang sama dia, ngapain saya nikah sama dia? Dan hasil daripada saya mengasihi istri saya memiliki 4 orang putri, ya, 4-4-nya putri, saudara, puji Tuhan, ya.
Dan saya bangga betul karena keempat putri saya, saat istri saya melahirkan, saya ada di situ. Saya lihat proses bagaimana mereka dilahirkan. Dan ketika saya menggendong mereka, saya bangga betul terhadap mereka. Ya. Tetapi ternyata itu nggak cukup, cuman menjadi bangga sebagai orang tua punya anak, ya, cantik-cantik gitu kan, ya. Itu nggak cukup, saudara. Mereka minta saya ada untuk mereka saat mereka butuh, saat mereka perlu, saat mereka mungkin tidak tahu harus berbuat apa. Saya ada untuk mereka. Begitupun istri saya saat dia mengalami kesulitan, saat dia mungkin tidak memiliki uang dan sebagainya, saya ada untuk mereka. Sekalipun mungkin saya nggak bisa bantu dengan keuangan yang berlebih, ya, tetapi minimal saya ada, menggandeng tangannya, berdoa bersama dengan dia. Bukannya cuek, bodoh amat, kan dia udah tahu pekerjaan gue pelayanan, ya. Duitnya juga nggak kayak konglomerat, ya, yang nggak ada nomor serinya gitu kan, ya saudara, ya. Bukan itu, tetapi lebih daripada itu, at least you are there for them. Kamu ada di situ untuk mereka, ya. Jangan fisiknya doang yang ada, tapi kehadirannya nggak berasa, saudara, ya. Atau mungkin kehadirannya berasa nih, papa pulang semua ngumpet ya, karena takut papahnya algojo di rumah. Nggak seperti itu, saudara, ya. Kita harus menyatakan kasih, kita harus menunjukkan kepada mereka apapun kebutuhan mereka. Kita nggak bisa bantu, minimal kita bisa doa, tolong Tuhan apa yang mereka butuhkan, ya. Ini yang perlu kita lakukan. Inilah awasi dirimu. Artinya bukan cuma pinter ngajar, artinya bukan cuma pinter ngomong, tetapi praktek yang dibutuhkan, ya. Karena di dunia ini udah terlalu banyak pengajar-pengajar, dunia ini udah terlalu banyak orang-orang pinter yang bisa menasihatkan saudara apapun. Bahkan orang yang paling jahat sekalipun, untuk ngomong yang bagus, untuk kasih nasihat itu pinter-pinter, saudara, ya. Dulu saya punya saudara, ya, kerjaannya mabok tetapi kalau nasehatin, waduh, hebat, saudara, ya. Bukan itu yang dunia butuhkan. Dunia nggak perlu nasihat. Kenapa? Karena sebetulnya semua orang juga udah tahu, ya. Kalau ditanya tahu nggak firman ini, tahu, tetapi how to-nya itu yang nggak ngerti. Nah, how to itu bukan teori, how to itu adalah praktek, dan praktek itu kita yang praktek duluan. Sama mungkin seperti misalnya, ya, saat kita mengajar pembantu-pembantu kita cara nyapu yang bersih, bukan cuma selewat doang, kolong-kolong yang nggak disapu, ya. Kalau perlu tunjukkan, ya, gini loh caranya, ya. Sekali mungkin nggak bisa, masih terbiasa dengan kebiasaan lama, ya. Maklum, saudara, kebiasaan lama ini memang sulit untuk dirubah. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Apalagi kalau sudah tua. Karenanya sebelum menjadi tua berubah, biar nggak sulit berubahnya. Semakin tua itu ibarat besi makin karatan, karatannya makin banyak makin susah dibersihinnya, mesti pakai gurinda. Sakit, saudara, ya. Kadang-kadang Tuhan juga harus pakai gurinda buat kita supaya kitanya juga jadi bersih, ya. Karenanya lagi-lagi, ya, jangan marah dulu baru 2 kali ngasih tahu juga, ya. Namanya juga proses itu perlu waktu. Berkali-kali mungkin kita harus kasih tahu, berkali-kali mungkin kita harus ngingetin, ya. Tetapi percayalah, saat kita lakukan itu di dalam kasih, dia pasti berubah. Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan kita nggak mengecewakan, kata firman Tuhan. Pasti berubah. Asalkan dimulai dari diri kita. Amin, saudara, ya. Dan poin yang kedua adalah awasi ajaranmu. Yang pertama, ajaran kita harus berdasar di dalam kasih. Efesus 3, ya, kita baca di dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-17. Ya, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, ajaran-ajaran kita semua harus ada dasar.
semua harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang poin terpenting sesuai dengan firman Tuhan ini harus berdasar di dalam kasih. Tadi kita sudah bicarakan mengenai kasih ya, di dalam awasi dirimu. Kasih yang nyata yang bisa kita tunjukkan. Ya, saudara, adem banget kayaknya kalau kita ya bisa membagikan kasih kepada orang ya, dan orang itu, aduh terima kasih ya, karena kamu mengasihi saya bisa lewat dari permasalahan ini. Kasih itu bukan semata-mata harus memberi sesuatu kepada orang itu. Memberi apa? Memberi diri kita. Karena kasih itu ada di dalam diri kita. Ya, karenanya relakan diri kita dipakai Tuhan sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai satu kebenaran yang orang bisa rasakan, ya. Dan poin yang kedua adalah perbaharui pikiran kita di dalam Roma 12. Ya, Roma 12 ayat 1 dan 2, khususnya ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, ya, pikiran ini perlu diperbaharui terus. Pembaharuan budi itu berbicara pembaharuan pikiran. Sama seperti Android atau HP yang saudara miliki, setiap saat ada peringatan, perbaharui perangkat lunakmu, gitu kan. Sama seperti laptop, ya, perbaharui Windowsmu, gitu kan. Ya saudara, kenapa kok perlu diperbaharui? Supaya nggak lemot, supaya saat Tuhan berbicara nih kita cepet nangkep, supaya pada saat Tuhan katakan sesuatu kita nggak terus mengkritik, atau saat kita melihat sesuatu kita nggak cuma jadi hakim, dia ngaco, dia salah, dia sesat dan sebagainya. Saudara, ya, Tuhan datang, Tuhan katakan yang jelas-jelas. Tuhan katakan kepada kita, aku tidak datang untuk menghakimi. Lalu saudara, sebagai anak-anak Tuhan justru menghakimi orang-orang di sekeliling saudara. Kamu gak benar, kamu salah, kamu gini. Saudara, jangan sampai seperti itu. Bukankah tadi yang pertama berakar dalam kasih? Ajaran kita harus ada kasih. Dan kasih itu gak menghakimi saudara, tapi kasih itu memberikan diri untuk memperbaiki. Ya, kamu salah, betul, dan ini cara yang benar. Saat salah, betul, kita harus katakan itu salah. Ya, bukan berarti salah terus nggak apa-apa. Enggak, saudara, salah ya salah. Tetapi salah bukan berhenti di salah. No. Saat kita katakan kamu salah, tetapi inilah yang benar, seperti ini seharusnya. Jadi contoh, ya saudara ya. Jadi karenanya kita perlu diperbaharui terus, supaya saat Tuhan nyatakan hikmat-hikmat yang baru ini nih, kita cepat nangkepnya, kita cepat terimanya, ya. Bukan bersandar pada pengertian kita sendiri, ya. Tapi ini kan begini, tapi ini kan begini, tapi jangan sampai Tuhan yang bilang capek gue. Ya saudara, puji Tuhan, Tuhan gak pernah capek buat kita. Kita yang sering capek buat orang lain, ya. Jadi karenanya, ya, perbaharui pikiran kita, perbaharui senantiasa saudara, amin. Ya, perbaharui pikiran kita sehingga kita benar-benar berubah terus, berubah sampai kepada kesempurnaan yang Tuhan kehendaki atas hidup kita, amin. Ya, dan yang ketiga, yang terakhir dari poin yang kedua tadi, awasi ajaranmu, adalah jalankan amanat agung, saudara. Menjalankan amanat agung. Apa sih amanat agung? Ya, kita semua tahu kan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Dan penekanannya ada di ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ajar mereka untuk menjadi pelaku. Bagaimana kita bisa mengajar mereka untuk jadi pelaku? Karena kita sendiri sudah jadi contoh, jadi pelaku firman. Otomatis orang melihat dan mereka mengikuti kita. Sama seperti Yesus, mereka melihat Yesus, mereka mengikuti Yesus. Kenapa kok Yesus diikutin? Karena ajaran dan kehidupannya
sejalan, saudara. Jangan sampai ajarannya ke kanan ya atau ke kiri ya, kehidupan kitanya bertolak belakang. Jadi karenanya jalankan amanat agung itu dengan mengajarkan mereka melakukan. Pekerjaannya salah, perbaiki. Bagaimana perbaikinya? Tunjukin. Kalau kita pun kurang mengerti cara menunjukkannya, kita bisa cari. Saudara, sekarang zaman teknologi sudah maju. Ya, apapun bisa kita temukan di internet istilahnya. Tetapi lebih daripada itu kita bisa menemukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan dari A sampai Z itu semua sudah lengkap, nggak ada yang kurang. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan, saudara menemukan kebenarannya. Ya, karenanya perlu belajar. Amin. Perlu terus diperbaharui, perlu terus ditambah. Ya, ibarat kalau botol ini, saudara, ya, supaya dia bisa berbagi keluar, dia harus diisi sampai penuh. Bukan cuma sampai penuh di atas, tetapi sampai luber. Lubernya itu membasahi tempat sekelilingnya. Seperti itulah Tuhan kita mau kita jadi seperti apa. Ya, artinya kasih Tuhan yang masuk dalam diri kita itu sampai luber keluar. Kenapa banyak orang berkata, ya tapi gue sendiri gak diperhatiin, ya gue sendiri capek dan sebagainya. Ya karena memang masih belum penuh kasih Tuhan. Izinkan Tuhan penuh di dalam hidup kita, kasihnya penuh dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar bisa mengalirkan kasih Tuhan, menjamah setiap pribadi. Dan setiap orang yang bertemu dengan kita, mereka bisa melihat pribadi Yesus lewat kehidupan kita. Bukan hanya omongan kita, tetapi tindakan kita. Ya, itulah maksudnya menjadi pelaku dan pemberita firman. Pengajar sudah banyak, pengajar firman Tuhan sudah banyak, yang hebat-hebat bahkan, yang luar biasa, dari dalam dari luar negeri banyak, saudara. Tinggal pilih. Ya, dan semua bisa kita lihat secara langsung, secara streaming. Ya, tetapi yang dibutuhkan bukan pengajar. Ya, bukan orang yang cuma ngomong doang, tetapi yang dibutuhkan adalah pelaku-pelaku. Karenanya untuk jadi pengajar pertama-tama harus jadi pelaku dulu. Bukan cuma ngajar doang. Ya, karena ngajar itu, saudara, saya melihat kondisi guru-guru sekarang. Bukan mau mengkritik guru-guru yang ada, tetapi ini kenyataan yang ada. Ya, kalau dulu guru-guru itu tuh penuh dengan kasih, penuh dengan dedikasi mengajar kepada murid-muridnya. Seolah-olah saat muridnya ada yang kurang, dia merasa, gua yang kurang, gua belum sempurna nih. Kalau nggak seluruh murid di dalam kelas itu ngerti, gua yang salah. Dan mereka berusaha sedemikian rupa sampai seluruh murid-muridnya mengerti. Tetapi sekarang kebanyakan guru-guru cuman mengharapkan gaji. Ya nggak semua, tetapi kebanyakan. Ya, jadi ya mau salah mau nggak terserah lu, pokoknya gue udah ngajar. Jangan sampai kita seperti itu. Ya kan tanggung jawab masing-masing sama Tuhan. Ya terserah lu, pokoknya gue udah sampein ini loh. Ya, no, bukan seperti itu. Tetapi biarlah kita mau terus menjadi teladan. Kita mau terus berbagi kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga mereka bisa melihat pribadi Kristus yang nyata di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya bagikan, ya, karena waktunya juga, ya. Tetapi firman yang pendek ini boleh merubah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang melaluinya nama Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Amin, saudara. Kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, terima kasih untuk setiap kebenaran yang boleh kami terima, dan biarlah melalui kebenaran ini nama Yesus saja yang ditinggikan. Mari Roh Kudus berbicara lebih jauh lagi di dalam setiap pribadi kami, sehingga kami benar-benar boleh merasakan kasih-Mu yang melimpah dalam kami, sehingga kasih itu juga boleh terbagi bagi banyak orang di sekeliling kami.
Terima kasih Pak. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin saudara. Haleluya. Kami atas nama GB Hosana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ringo Johannes yang telah melayani kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak bersama dengan keluarga dan juga untuk pelayanan Bapak. Mari sama-sama saat ini kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk ibadah kami Tuhan pada hari ini. Engkau telah memberkati dari awal sampai kepada akhirnya. Dan kami percaya Bapa, setiap firman yang telah kami terima termeteraikan di dalam hati kami. Karena Tuhan, kami percaya firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Di tengah-tengah Tuhan situasi dan kondisi yang saat ini Tuhan dicekam dengan segala ketakutan, dengan kekhawatiran. Tapi kami percaya dan kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang senantiasa mengerti, Allah yang senantiasa peduli kepada setiap Tuhan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, seluruh jemaat di GB Hosana ada di dalam kasih setiamu, ada di dalam perlindunganmu, ada di dalam berkat daripadamu. Dan juga untuk Bapak Pendeta Ringo Johannes, kami percaya Engkau juga memberkati akan pelayanannya, rumah tangganya, dan juga Tuhan apa yang dikerjakannya, biar senantiasa Tuhan Engkau menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa, kami saat ini juga Tuhan sehati untuk Tuhan bersyukur dan berterima kasih untuk pemulihan, untuk kesembuhan Bapak Gembala kami Cahya Yoel. Biar terus Tuhan Engkau yang mengerjakan dengan cara-Mu yang ajaib dan sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk melanjutkan kehidupan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, usaha pekerjaan kami. Bapak saat ini turunkanlah berkat. Berkat dari Allah Bapa boleh tercurah. Kasih di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan penebus kami. Kuasa tuntunan dan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menolong, menghibur, memberikan kepada kami kekuatan dan kesanggupan, bahkan keberanian untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami semuanya boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Sama-sama kita katakan amin.